Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, kita telah berada di bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Dan hari ini kita ada di tanggal 1 Agustus tahun 2021. Selamat hari ulang tahun untuk sepupu saya yang ada di Tobelo, yaitu adik Agus Lewakabesi. Adik Agus Lewakabesi yang berhari ulang tahun pada hari ini. Tuhan kiranya selalu memberkati. Baik, renungan kita pada pagi hari ini sekali lagi dengan judul kita melihat Kristus disalib. Kita melihat Kristus disalib. Dan ayat inti kita hari ini Markus 15 ayat 25. Markus 15 ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah ketika Yesus dipaku di kayu salib, itu tepat di jam 9 pagi. Tepat di jam 9 pagi. Anak Allah yang tidak bercacat celah tergantung di salib. Dagingnya sobek dengan pukulan. Tangan yang sering direntangkan untuk memberkati dipakukan pada kayu palang. Kaki yang tidak mengenal jerih lelah dalam pelayanan kasih dipakukan ke salib. Kepala raja ditembusi mahkota duri. Bibir yang gemetar mengucapkan seruan malapetaka. Dan segala sesuatu yang dideritanya, tetesan darah yang mengalir dari kepalanya, tangannya, kakinya, kesengsaraan yang menyiksa tubuhnya, serta kepedihan yang tidak terperikan, yang memenuhi jiwanya ketika wajah Bapa disembunyikan, berbicara kepada setiap anak manusia, menyatakan, bagimulah anak Allah rela menanggung beban kesalahan ini. Bagimulah ia merusakkan kerajaan maut dan membuka gerbang Firdaus. Ia yang mendiamkan lautan yang bergelora dan berjalan di atas ombak yang berbuih, yang menyebabkan setan-setan gemetar dan penyakit lenyap, yang mencelikkan mata yang buta dan membangkitkan orang mati, mempersembahkan dirinya di atas salib sebagai korban, dan hal ini disebabkan oleh kasih bagimu. Ia penanggung dosa, menderita murka, keadilan ilahi, dan untuk kepentinganmu menjadi dosa dengan sendirinya. Dalam ketenangan, orang-orang yang melihatnya memperhatikan akhir peristiwa yang menakutkan itu. Matahari bersinar, tetapi salib masih dikelilingi dengan kegelapan. Para imam dan penghulu memandang ke arah Yerusalem, dan lihatlah, awan tebal telah turun ke atas kota dan di lembah Yudea. Matahari kebenaran, terang dunia, sedang menarik sinarnya dari kota Yerusalem yang tadinya disenangi itu. Kilat murka Allah yang ganas itu ditujukan kepada kota yang terkutuk itu. Tiba-tiba kegelapan terangkatlah dari salib, dan dalam nada yang jelas laksana bunyi nafiri yang tampaknya bergema di semesta alam, Yesus berseru, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Suatu terang mengelilingi salib, dan wajah juru selamat bersinar dengan kemuliaan seperti matahari. Kemudian ia menundukkan kepalanya ke dadanya, lalu mati. Saudaraku, di ayat kita hari ini, Markus 15 ayat 25, dan juga di ayat 33, ayat 34, itu komplit menjelaskan bahwa jam 9 Yesus disalibkan di kayu salib. Itu adalah simbol, itu yang disimbolkan. Jadi bukan simbol, tapi disimbolkan. Jadi Yesus itu adalah penggenapan simbol bahwa setiap pagi, setiap jam 9 tepat, ada seekor domba yang disembelih. Jadi Yesus menggenapkannya ketika tiba jam 9 dia dipaku, disalib. Dan tepat jam 3, Markus 15 ayat 33, ayat 33-34 berkata bahwa tepat jam 3 ia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Yesus katakan, sudah selesai. Artinya tepat jam 3 Yesus menghembuskan nafas yang terakhir. Dan itu tempo waktu adalah 6 jam. Tapi Yesus tidak diturunkan tepat di jam 3. Yesus masih ada di salib.
hingga lebih kurang 1 jam. Jadi total Yesus tergantung di salib adalah 7 jam. 7 jam ini adalah simbol daripada 7 hari penciptaan. 6 hari Yesus ciptakan langit dan bumi, 1 hari dia jadikan sebagai hari Sabat. 6 jam dia digantung di salib, siksa. Itu untuk menebus manusia, untuk memperbaharui, untuk recreation atau menciptakan kembali bumi ini dalam tempo 6 jam. Dan jam yang terakhir, di jam ke-7, Yesus tergantung tapi tidak sisa lagi karena dia telah mati. Maka itu adalah jam menunjukkan pada penyucian, pada pengudusan hari Sabat. Dan ini simbol yang sangat penting. Bahkan di atas kayu salib, Yesus menjaga kesucian Sabat. Bahkan dia tidak bangkit pada hari Sabtu. Boleh saja dia bangkit pada hari Sabtu, pada besoknya setelah dia mati hari Jumat. Tapi dia harus bangkit pada hari yang pertama. Dan hari itu baru mulai. Masih subuh-subuh Yesus telah bangkit. Dan tidak ada rekomendasi Alkitab dalam kebangkitannya itu. Dia mengatakan hari itu menjadi kudus, mengganti Sabat hari Sabtu. Tidak pernah. Tetapi kita juga bukan berarti tidak menghormati kebangkitan Yesus. Tapi kebangkitan Yesus menghormatinya bukan dengan cara merubah hari Sabat hari Sabtu kepada hari Sabat hari yang pertama. Tuhan tidak pernah merubah itu. Kalau Tuhan itu berubah, hari ini dia berubah, besok dia berubah. Untuk apa kita sembah Tuhan yang berubah-berubah itu? Yesus tidak pernah berubah. Sekali dia kuduskan Sabat, dia sucikan Sabat, maka Sabat itu menjadi penanda. Penanda dan tandanya adalah bahwa Allah lah yang ciptakan langit dan bumi. Buktinya di kayu salib, dalam tempo, dalam waktu-waktu yang kadang kita tidak perhatikan itu, Yesus membuktikan dia menciptakan kembali dunia ini hanya dalam tempo bukan 6 hari lagi, tapi hanya dalam tempo 6 jam waktu dia tergantung di salib dan 1 jam untuk jam-jam Sabat atau jam-jam suci hari Sabat. Saudara-saudara, berita yang paling terakhir yang kita perlu renungkan hari ini adalah kematian Yesus mengubah hidup saya dan saudara. Dia mati untuk kita, tapi kalau dia tidak bangkit, itu juga percuma. Kebangkitannya dia dapat memberikan kita jaminan bahwa dia telah mati, dia telah mengganti kita, tapi dia telah dibangkitkan pada hari yang pertama itu untuk kita mendapatkan hidup yang sudah dia janjikan. Itu maut dia telah tiadakan, dia telah menangkan. Walau ada kematian hari ini karena COVID, karena sakit yang lain, tapi maut itu telah dimenangkan dengan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Tuhan berkati kita melalui pekabaran hari ini. Betapa indah firman Tuhan ini. Mari kita terus pelajari. Tetap setia sampai Yesus datang. Silakan berdoa. Doakan kita semua hari ini. Dan sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan berkati kita. Shalom.